Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak dua video di awal ini. Ini video ada dua tokoh ya. Yang satu jelas ustadz, yang satu ya diustadkan lah ya. Ustadz juga. Ustadz juga ya, tapi diustadkan. Ya, dan dua video ini ya kami tampilkan, kami cuplikan ini supaya menjadi bahan pemikiran ya. Dan nanti kita akan sedikit menyenggol masalah penolakan izin dari Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang didirikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Kita lihat dulu dua video di awal ini kaum muslim. Nah, aku ngerti Pak, makanya aku di sini ngomong nanya. Yang nggak boleh siapa Pak? Ini benderanya Pak, tolong turun. Enggak, yang nggak boleh siapa? Ya ini kan benderanya, aku tahu. Aku mau nanya nih, semua yang hadir di sini ada yang keberatan nggak aku bawa bendera One Piece? Ada yang keberatan maju depan sini? Bendera Wibu. Cuma bendera anime Pak, udah Pak. Teman-teman sekalian, dari sekitar seminggu yang lalu aku tuh sebenarnya agak kesal. Kenapa aku kesal? Karena bendera kayak gini aja dipermasalahin. Kayak nggak ada masalah di Indonesia. Paham nggak sih maksudnya? Sekarang aku mau nanya gini ya. Aku ngikutin One Piece dari kuliah. Dari kuliah aku baca One Piece dan aku ngeliat itu hiburan pertama. Yang kedua, cara memahami dunia. Kenapa cara memahami dunia? Karena di One Piece kita diajarin teman-teman sekalian, kalau masalah yang dimasalahin sama pemerintah dunia di One Piece, sekali lagi bukan di Indonesia ya, pemerintah dunia di One Piece kalau dia ngasih tahu ini adalah masalah, berarti itu bukan masalah. Sekarang aku mau nanya, korupsi masalah atau enggak? Yang bikin korupsi orang nonton One Piece atau enggak? Enggak. Coba cari orang-orang kementerian yang paling korup, partai-partai yang paling korup, ngibarin bendera One Piece atau enggak? Tapi yang ngibarin bendera ini teman-teman sekalian setidaknya punya satu value yang sama. Satu, mereka tidak mau ketidakadilan. Mereka nggak mau semena-mena. Kayak tadi contohnya misalnya, kita disuruh ini dan disuruh itu, kita nggak dikasih tahu alasannya apa, masalahnya apa sebenarnya. Sedangkan orang-orang kalau dia sudah punya jabatan, dia bisa semena-mena nyuruh orang, ngambil duit orang, bikin aturan, ngerugiin orang. Makanya bendera ini diangkat, paham atau enggak? Terus ketika aku lihat di TV, ada yang bilang begini, ada yang bilang kalau ngangkat bendera One Piece berarti ngelawan pemerintah. Karena Luffy di cerita One Piece ngelawan pemerintah. Lalu aku mau ngomong, kalau andaikan kalian gak berbuat salah, kenapa takut? Kenapa takut dengan bendera One Piece? Akhir-akhir ini sedang ramai di sosmed ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece di hari kemerdekaan. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Ini haram, ini adalah bentuk makar, bentuk pemberontakan, pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Tapi pemerintah zalim, bahkan rekening kita 3 bulan tak aktif pun akan diblok, tanah pun 2 tahun tak dipakai akan diambil. Zalim tu sebab apa? Siapa yang pilih? Kan kau juga. Biasanya yang komplain-komplain ni dia yang dahulu yang milih, akhirnya rasa tak puas hati, akhirnya dia yang komplain. Dan untuk dapat pemimpin yang saleh, yang bertakwa, maka rakyat dahulu yang bertakwa. Kerana pemimpin cerminan rakyat. Apabila rakyatnya baik, insya-Allah Allah anugerahkan pemimpin yang baik. Itu sebabnya para sahabat dapat pemimpin yang baik, Abu Bakar, Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka ni adalah orang-orang saleh. Kalau kita zaman sekarang, tengok pemimpin kenapa jadi zalim? Kerana rakyatnya juga zalim, memakan sesama. Ya kan? Rasuah di mana-mana. Mula dari yang kecil sampai yang besar. Dari instansi, hampir setiap instansi rasuah ni dah memarajalela. Di kehakiman, di kepolisian, di sekolah-sekolah. Jadi mentaliti rasuah ni dah biasa. Kezaliman dah biasa. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia menekan orang-orang yang lemah dan miskin. Mentaliti rakyat seperti itu, akhirnya Allah timpakan pemimpin yang sebiji seperti mereka. So yang perlu diperbetulkan adalah betulkan rakyat. Allahu Ta'ala. Ya kaum muslimin, itu dua video dari Ustadz yang jelas-jelas berbeda manhaj. Yang pertama jelas Felix Xiao ex HTI. Ya, dan kita tahu HTI itu bubar karena dibubarkan oleh pemerintah. Bukan karena orang-orang HTI sadar bahwa mereka berada di atas pemahaman yang salah. Ya, jadi mereka bubar karena terpaksa. Ya, sehingga wajar kalau kemudian sampai sekarang jiwa pemberontakan mereka ini masih meronta-ronta. Ya, jiwa berontaknya itu masih meronta-ronta. Jadi kalau ada aksi-aksi yang seperti ini, mereka seneng. Ya, pengibaran bendera One Piece, meskipun itu sebenarnya bendera fiktif, tapi karena dijadikan simbol untuk perlawanan terhadap pemerintah, ya maka itu dilarang oleh pemerintah.
Ya, dilarang. Ya, meskipun mereka mengibarkan bendera tersebut tidak dalam rangka melakukan demonstrasi kepada pemerintah, ya, hanya sekedar simbol saja. Ya. Tapi jelas karena dilarang oleh pemerintah, ya kita wajib taat. Lebih-lebih itu yang nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya mengibarkan bendera One Piece? Kan nggak ada manfaatnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya tanda baiknya Islam seseorang, ya, itu dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi merupakan tanda baiknya Islam seseorang itu adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan termasuk mengibarkan bendera One Piece itu kan gak ada manfaatnya. Manfaatnya apa coba? Dampaknya apa? Kalau memang mau mengkritik, kemudian memberikan nasihat kepada pemerintah, memberikan masukan, ya sudah kritik saja. Ya, kasih masukan, selesai. Perkara pemerintah mau mengikuti, mau menerima kritikan tersebut, ya urusan pemerintah, kan selesai. Ya kita nggak menafikan bahwa negeri kita ini sistemnya demokrasi, membolehkan bahkan menjamin ya dengan undang-undang orang-orang yang mengkritik pemerintah di hadapan umum. Ya. Tapi kalau caranya seperti hanya sekedar mengibarkan bendera One Piece kan nggak ada manfaatnya. Ya. Kalau memang mau kritik, ya silakan kritik, kasih masukan dengan cara yang baik. Ya. Atau kalau memang mau memakai metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya dengan cara datangi pemerintah, ya bicara tertutup dengan mereka, kasih nasihat, kasih masukan mereka, selesai. Ya, nggak perlu protes-protes, pakai toa, melakukan demo dan sebagainya. Kalau memang mau menuruti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi ya karena memang Ustadz yang pertama tadi, ya karena dia membubarkan ormasnya karena dipaksa pemerintah, ya pemahamannya masih seperti itu. Ya sementara kalau Ustadz yang kedua jelas Ustadz yang bermanhaj salaf mengatakan yang seperti itu nggak boleh, itu bentuk makar perlawanan terhadap pemerintah. Ya coba di dalam dakwah sunnah sampai seperti itu, ya berhati-hati, nggak boleh memberontak dengan pemerintah yang sah. Ya, bahkan kalau kita menyimak ceramah-ceramah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Yazid nggak pernah mengajarkan hal-hal yang berpotensi menimbulkan keburukan, termasuk memberontak, mengkritik pemerintah secara terang-terangan, apalagi demo sampai membakar ban dan sebagainya. Ya, coba kita simak cuplikan ceramah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Bagaimana tentang hadis taatlah kepada pemimpin meskipun dia mengambil harta kamu dan juga dia memukul kamu. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Maksudnya kalau dia sebagai khalifah dari kaum muslimin, dia pemimpin kaum muslimin, dia menzalimi kita, tetap kita wajib taat kepada dia. Adapun kezalimannya tetap akan dihisab oleh Allah, tapi kita wajib taat. Dan ini hadis Nabi SAW. Tetap aja kita ikut sholat di belakang mereka sebagaimana Ibnu Umar sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf telah membunuh 120.000 kaum muslimin. 120.000 kaum muslimin. Tapi Ibnu Umar tetap sholat di belakangnya. Coba ya. Seperti itu dakwahnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, pendiri Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Coba, nggak boleh memberontak kepada pemerintah, ya. Nggak boleh menimbulkan huru-hara, ya. Jadi nggak boleh menimbulkan konflik, nggak boleh. Tapi kok bisa orang-orang yang menolak renovasinya Masjid Imam Ahmad bin Hambal beralasan masjid tersebut berada di lingkungan konflik, ya. Katanya Masjid Imam Ahmad bin Hambal penyebab konflik karena akidahnya nggak sama, ibadahnya nggak sama. Kalau ada orang ibadah di sana dipel,
Itu kan fitnah yang kejam. Sebenarnya ini aksi kita bukan aksi memang menolak masjidnya, karena kan dulu juga sudah 2 kali terjadi ya. Tetapi hal ini masih mau memaksa. Yang jelas kami sebagai organisasi paguyuban, organisasi masyarakat wilayah Kecamatan Bogor Utara yang tergabung dari 17 organisasi masyarakat dan LSM juga sebenarnya keberatan, karena kenapa? Di sini kita tidak mau di wilayah Bogor Utara ini terjadi konflik antara masyarakat. Yang sudah jelas ini potensi konfliknya akhirnya akan menjadi meluas secara umat. Seharusnya lebih ditanggapi lagi oleh pemerintah dan jajaran, yang mana keputusan itu harus bijak. Jangan sampai mengorbankan yang namanya ketika ada miss di masyarakat gitu. Kami hanya menjaga itu sebagai organisasi, menjaga keamanan dan ketenangan wilayah di wilayah Bogor Utara ini. Makanya kami sebagai social control pun juga sebenarnya menolak lah, karena secara ini berlawan akidah. Seperti itu, Pak. Alasan menolaknya apa? Karena memang pembangunannya disalahgunakan? Tidak. Kalau pembangunan secara pemerintah dia benar, tapi secara perjalanan Al-Qur'annya tidak dibenarkan. Nah, coba kaum muslimin. Padahal Masjid Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah terjadi konflik, dan pematerinya pun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas terkhusus nggak pernah mengajarkan kekerasan, nggak pernah memprovokasi jamaah, nggak pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Kemudian di mana terjadi potensi konfliknya? Apakah nggak lebih berpotensi menimbulkan konflik ya orang-orang seperti Felix Siau ya, yang jelas-jelas ex HTI yang hobi bugot, hobi memberontak terhadap pemerintah, hobi demo, bahkan perempuan pun diajak turun ke jalan demo. Coba lihat HTI ya. Belum lagi FPI Rizik Syihab ya, yang jelas-jelas kalau ceramah, kalau nggak setuju dengan orang, ada selisih sama orang, ngajak perang. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam, saudara asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, takbir, takbir. Coba ya. Belum lagi ada track record Rizik Syihab mendukung gerakan ISIS. Coba. Ya. Belum lagi kritikan Rizik Syihab terhadap pemerintah. Belum lagi ya sudah berapa kali bentrok sesama muslim. Coba. Ya. Mana yang lebih pantas untuk ditolak, untuk dibubarkan? Ya, ini masjid yang didirikan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Masjid yang jelas-jelas bermanfaat. Masjid yang jelas-jelas membawa manfaat, ajarannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, malah ditolak. Hah? Coba. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dan hidayah ya. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.